Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin bersama TNI Polri membagi-bagikan nasi kotak kepada warga. Pembagian 1.000 kotak nasi siap saji ini diberikan kepada warga yang kurang mampu, khususnya warga yang terdampak pandemi wabah virus corona. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin bersama Wakil Bupati Beni Hernedi dan didampingi Kapolres Musi Banyuasin AKBP Yudi Surya Markus Pinem serta Dandim 0401 Sekayu Letkol Muhammad Saifuddin turun langsung membagi-bagikan 1.000 bungkus nasi kotak kepada warga. Pembagian nasi kotak kepada warga yang kurang mampu, khususnya warga yang terdampak pandemi virus corona, pemerintah bersama TNI Polri juga telah menyediakan dapur umum yang disediakan untuk warga. Mempersiapkan dan kita dari Dinsos akan support penuh bahan baku dan kesiapannya untuk kita drop makanan tersebut tiap hari. Apa? Ini perdana, mungkin dapur umum pertama kali barangkali. Tadi laporan dari Pak Waka yang pernah dilakukan pemerintah daerah dengan kepolisian dan ya kita melakukan segala cara lah mengurangi beban masyarakat. Ini kan dia dengan dapat makan ini, kemudian makan malam juga dapat paling tidak. Yang tadi kalian lihat tuh pekerja informal harian itu yang upahnya aja dipakai untuk makan aja kadang-kadang nggak cukup. Nah ini kita kasih makan itu jadi ada yang bisa dibawa dia pulang. Pemerintah Musi Banyuasin berencana akan terus memberikan makanan siap saji kepada warga selama dampak penyebaran virus corona masih mewabah di tengah masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Virus corona sudah merebak luas di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang yang telah ditetapkan sebagai zona merah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi anggota DPRD Deli Serdang fraksi P3 yang menyumbangkan 3 bulan gaji mereka. Bantuan berupa sembako diberikan kepada warga terdampak virus corona yang tidak lagi mampu mencari nafkah. Anggota DPRD Deli Serdang yang dimotori oleh Ketua Wanita Persatuan Pembangunan atau WPP Kabupaten Deli Serdang Saada Lubis memberikan bantuan sembako pada sejumlah masyarakat kurang mampu di Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang. Komando Pimpinan Cabang P3 Deli Serdang bergerak cepat untuk turun langsung ke masyarakat dengan membantu dalam meringankan beban ekonomi warga yang kurang mampu. Kepedulian kader partai berlambang Ka'bah ini diwujudkan dengan memberikan bantuan sembako berupa beras, mie instan, minyak, dan uang saku yang diserahkan kepada masyarakat atau kaum duafa yang sudah didata terlebih dahulu. Kami 3 anggota DPRD Serdang menggagas untuk menyumbangkan gaji kami membantu masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, di bawah menengah ke bawah, untuk membantu sembako berupa beras, mie instan, kemudian minyak, uang supaya mereka dapat terbantu. Ini kami lakukan di 22 kecamatan, lebih kurang 3.000 paket sembako yang kami bagikan dan ini merupakan kecamatan yang ke-7. Alhamdulillah kami terus akan turun ke seluruh kecamatan meringankan beban masyarakat supaya masyarakat tidak merasa galau dengan datangnya virus corona. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bentuk kepedulian dampak COVID-19 semakin banyak dilakukan berbagai kalangan. Di antaranya Askia Learning Center yang membagikan ribuan paket sembako bahkan masker secara gratis bagi pengguna jalan, tukang becak, dan pengemudi ojol serta super truk di Jalan Ring Road Kota Medan. Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga besar Askia Learning Center yang berempati atas meluasnya pandemi COVID-19 dan berdampak bagi sebagian masyarakat di Indonesia, khususnya Kota Medan. Pembagian ini tepat pada hari ke-7 keluarga besar Askia Learning Center membagikan ribuan paket sembako dan masker yang sebelumnya juga sudah diberikan ke tempat-tempat lainnya. Kegiatan ini juga dibantu oleh personil Denpom 15 yang berjaga di lokasi untuk mengurai kerumunan massa. Kita ada 3 hal programnya. Yang pertama pembagian makanan tadi, kotak. Yang kedua pembagian masker, yang ketiga paket sembako. Cuma kalau paket sembako
kita langsung mengantar ke rumah-rumah. Nah, karena nggak mungkin kita bagi seperti nanti bisa macet, jadi kita ke rumah-rumah yang masyarakat itu memang udah kita data, yang memang dia membutuhkan, dan itu kita sudah bagikan dari ini hari ke-7. Jadi kita tuh dari hari pertama sudah kita cicil semuanya. Nah, hari ke-7, dan mungkin kedepannya kita lihat kalau memang nanti masih ada yang memberikan kepercayaan kepada kita, dan juga dari manajemen memutuskan untuk kembali memberi, ya kita akan lanjutkan. Partisipasi ini diharapkan mampu meringankan sebagian beban masyarakat atas dampak dari anjuran pemerintah agar tetap di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Karena sebelumnya Kota Medan sendiri sudah masuk zona merah. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Sumatera Utara memberikan bantuan berupa 9 bahan pokok kepada warga dan jemaatnya di Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan setelah melihat kondisi masyarakat, khususnya jemaat gereja yang kurang mampu akibat diterpa wabah COVID-19. Bertempat di Gereja HKBP Kota Kisaran, Departemen Diakonia HKBP Sumut dan Diakonia HKBP Distrik 13 Asahan Labuhan Batu memberikan bantuan kepada warga dan jemaat. Kegiatan sosial ini tidak hanya berlangsung di satu tempat, tapi akan dilaksanakan di beberapa tempat yang masuk di dalam kedistrikan gereja. Khususnya untuk Distrik 12 Asahan Labuhan Batu, sedikitnya 10 ribuan paket bantuan yang akan diberikan tidak hanya sembako, namun juga alat pelindung diri atau APD. Dalam kesempatan itu, Gereja HKBP juga menghimbau agar warga jemaat tetap menjalankan kegiatan rohani di dalam rumah, bekerja dan berdoa di rumah. Gereja sangat tergerak untuk membantu mereka, dan kiranya bantuan ini dapat bermanfaat bagi keluarga. Dan ini masih tahap pertama, untuk seterusnya masih kita upayakan supaya tetap ada kelanjutannya. Itu sebabnya HKBP telah menyerukan supaya berpertanggiangan di rumah dan juga melakukan kegiatan kantor dari rumah, anak-anak belajar dari rumah. Kiranya dengan mematuhi aturan ini, maka kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Demi keselamatan, kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dampak virus corona yang meluas di Indonesia. Ratusan korban pandemi COVID-19 di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis siang mendapat bantuan. Warga yang tidak bisa bekerja akibat kurangnya pendapatan serta di PHK menerima sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di rumah saja. Bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, gula, teh hingga telur sebanyak 1.000 paket disalurkan PMI Cabang Medan Belawan bersama Korps Marinir Yon Marhanlan 1 Belawan. Cukup besar dampaknya, banyak jadi yang biasanya bekerja jadi nganggur. Di karyawan beberapa orang ada di PHK kan dengan pabrik dan dengan toko. Jadi kita mau berbagi dari PMI, mau menyentuhkan bahwa PMI ini ada di masyarakat. Dari Belawan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Untuk mencegah penularan virus COVID-19, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin didampingi Ketua Tim Penggerak PKK membagikan masker gratis kepada warga. Satu persatu warga diberi masker serta para pengguna jalan dan pemudik.
Sebanyak 10.000 masker dibagi-bagikan secara gratis oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin. Pembagian masker gratis ini dilaksanakan di Jalan Wahid Udin, depan pendopoan Bupati di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 10.000 masker yang dibagikan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warga dengan mewabahnya virus corona. Jadi tahap awal kita bagikan 10.000 masker kain. Ini tahap awal. Dan ini bukan masker yang kita beli dari luar, tapi melibatkan penjahit lokal yang ada di Sekayu Musi Banyuasin ini, sehingga mereka juga terangkat perekonomiannya. Kemudian ya tentu 10.000 ini pasti dirasakan kurang, karena menurut penelitian terbaru pun orang sehat pun sekarang dianjurkan, malah diwajibkan untuk memakai masker. Tetapi karena masker bedah, masker medis yang selama ini dibagi-bagi, di tempat lain pun dibagi-bagi, itu sangat langka dan sangat mahal, maka kami berupaya untuk mengganti masker bedah itu dengan masker kain, melibatkan penjahit lokal. Warga juga dihimbau untuk selalu tinggal di rumah, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan selalu menggunakan masker. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Warga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mendapatkan sembako gratis dari pemerintah. Sembako diserahkan langsung ke rumah-rumah warga yang terdampak virus corona. Satu persatu warga yang berada di Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan didatangi langsung oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin. Bupati memberikan bantuan sembako ke rumah-rumah warga sembari menghimbau warga untuk tetap di rumah. Selain memberikan bantuan langsung kepada warga, Bupati juga memberikan bantuan kepada wartawan yang bertugas di Musi Banyuasin. Bantuan berupa beras 5 kg, mie instan, makanan kaleng, susu, serta bahan pokok lainnya. Beberapa keluarga yang menerima berupa bantuan sembako. Nanti pada saatnya nanti setelah mata anggaran ini saya keluarkan perbub dan direalokasikan serta direfokusikan, maka bantuan tersebut bisa saja menjadi padat karya, bantuan tunai maupun bantuan non tunai seperti dari yang kita bagikan hari ini, yaitu sembako dan lain sebagainya. Termasuk juga memberdayakan usaha-usaha kecil, kemudian para peternak-peternak di desa-desa, petani-petani karet, kita berikan juga penguatan-penguatan sehingga jaring pengaman sosial tadi benar-benar bisa berfungsi dengan anggaran yang ada. Pemerintah Musi Banyuasin menyiapkan dana lebih dari 500 miliar untuk penanganan wabah virus COVID-19. Selain untuk pencegahan, terutama tim medis, juga untuk kesejahteraan rakyat yang tinggal di rumah akibat wabah virus corona. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sebagai langkah untuk menghadapi penyebaran virus corona di Kabupaten Oku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergerak cepat dengan memanggil Satgas COVID-19 dan Ikatan Dokter Indonesia. Langkah ini dilakukan DPRD Oku dengan menggelar rapat tertutup kepada Satgas COVID-19 Oku dan ID terkait langkah pemerintah dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Rapat ini digelar di DPRD Oku yang dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Marjito Bahri dan Ketua ID Oku Dr. Harseno. Ya, kita perlu koordinasi lagi, artinya lanjutan dari dengar pendapat dari Satgas pertama sudah disampaikan, ini kita pertajam lagi, artinya sampai apa-apa yang dikeluhkan yang disampaikan oleh ini tadi, ini semata-mata untuk mempercepat supaya Satgas ini lebih, artinya saat ini apa yang bisa kita lakukan. Kalau 5,9 itu mencakup hanya untuk 100 pasien dulu, kalau di rumah sakit tadi kan 3,3 kan, artinya kita evaluasi itu dulu. Ya, intinya masalah penyelesaian corona ini
tidak bisa, harus diselesaikan dengan bersama semua pihak, tidak bisa satu sektor saja. Jadi baik pemerintah, profesi kesehatan, masyarakat itu harus semuanya harus aktif melibatkan diri. Saat ini yang diperlukan oleh para tenaga medis yang menangani penyebaran virus adalah alat pelindung diri atau APD. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herwan Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Sebagai langkah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi virus corona, DPD Angkatan Muda Pembaruan Indonesia turut bergerak untuk membagikan paket sembako kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Oku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyisir para ojek dan masyarakat yang kurang mampu. Ini sedikit dari DPD AMPI Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sesuai dari arahan DPD AMPI Provinsi Sumatera Selatan diketuai Bung Andi Dinialdi kepada seluruh jajaran pengurus DPD AMPI se-Sumatera Selatan dan arahan dari Bapak Bupati Ogan Komering Ulu Dr. Andes Haji Kurena Ajis untuk terlibat dalam penanggulangan bencana COVID-19 ini. Kami berharap ke depan banyak masyarakat yang mampu dan organisasi-organisasi lainnya untuk turut serta ikut membantu masyarakat yang berdampak COVID-19. Ketua DPD AMPI Kabupaten Oku, Erwan Kasmirudin, menyebut kegiatan ini merupakan langkah untuk membantu masyarakat yang terdampak dari virus COVID-19. Erwan juga berharap agar kegiatan ini dapat diikuti masyarakat dan organisasi lain yang berkecukupan untuk dapat membagi kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menurutnya merupakan instruksi dari DPD AMPI Sumatera Selatan serta beberapa tokoh AMPI yang ada di Kabupaten Oku untuk membantu meringankan beban masyarakat. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Kepada seluruh masyarakat Riau yang saya cintai dan saya banggakan, guna memutus rantai penyebaran COVID-19 yang ada saat ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau untuk disiplin dalam mengikuti dan mematuhi seluruh himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, bekerja, belajar, dan beribadahlah secara maksimal di rumah. Mari bersama kita putus rantai penyebaran COVID-19. Riau disiplin, Riau sehat. Saya Insinyur Haji Marjito Bahri, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengajak seluruh lapisan masyarakat Ogan Komering Ulu, mari kita sama-sama mematuhi himbauan dari pemerintah, baik dari MUI dan masyarakat semuanya supaya tertib, disiplin, dan menjaga kebersihan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Semoga di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini kita terhindar daripada virus Corona. Pada masa COVID-19 saat ini, sebagai bentuk kerja nyata ke masyarakat, Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 Belawan gelar bantuan kemanusiaan berupa pemberian sembako dan santuni anak yatim di pesisir pantai Belawan, Sumatera Utara. Yon Marhanlan 1 Belawan memberikan berupa sembako ke kaum janda, pemberian tali asi anak yatim, dan tukang becak. Pembagian bantuan kemanusiaan ini terdapat pada 6 titik di kawasan Medan Utara dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami bersama dari sahabat marinir, kami bisa mengumpulkan 2.200 berupa beras 5 kg dan 2.200 berupa Indomie. Tujuannya adalah bisa saling berbagi bantuan kemanusiaan ini dalam rangka bagaimana situasi COVID-19. Dari Belawan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.
pemerintah Musi Banyuasin bersama TNI dan Polri menghadang pintu masuk perbatasan dan menyemprotkan di semua kendaraan serta memeriksa suhu tubuh para sopir dan penumpang. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama TNI, Polri, serta Dinas BPBD dan Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan besar-besaran. Penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan di 5 titik pintu gerbang menuju wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. 2 mobil water cannon serta 5 mobil tangki milik Dinas BPBD dikerahkan. Seluruh kendaraan yang masuk di wilayah Musi Banyuasin dihadang dan disemprot cairan disinfektan, terutama di pintu gerbang perbatasan di Kecamatan Lais, Kecamatan Bayung Lincir, Kecamatan Sangadesa, dan Kecamatan Jirak Jaya. Jadi mulai hari ini kita bersama-sama Forkopimda juga masyarakat itu melakukan apa yang kita sebut pengetatan atau pembatasan di wilayah-wilayah perbatasan. Tujuannya yang pertama adalah kita memberikan desinfektan kepada mobil-mobil yang khususnya berasal dari luar kota, yang banyak penumpang, yang plat nomornya bisa dari luar kota. Kemudian penumpangnya dipersilakan turun untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh, begitu juga riwayat perjalanan. Apabila mereka akan masuk atau menetap di Musi Banyuasin, itu salah satu indikasinya ada kenaikan suhu tubuh, maka di pos perbatasan yang ada 5 titik di wilayah Musi Banyuasin ini akan segera diterapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Guna melindungi masyarakatnya, pemerintah Kota Pagar Alam Sumatera Selatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Alpian Maskoni bersama jajaran Polres serta dinas terkait menyisir jalan protokol, memberikan alat pelindung diri untuk memerangi pandemi virus corona. Wali Kota terjun langsung ke jalan membagikan 2.000 masker dan hand sanitizer kepada tukang ojek dan pengendara. Beberapa pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker langsung dihentikan oleh orang nomor 1 di Bumi Besemah ini untuk memasangkan masker tersebut kepada pengendara yang tidak memakai masker. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni menghimbau dan mengajak masyarakat bahwasanya virus corona bukanlah wabah yang main-main. Maka dari itu pemerintah mengajak masyarakat untuk selalu menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika keluar dari rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus. Kita membagi-bagikan masker kepada masyarakat, terutama pengendara motor di Kota Pagar Alam. Sasaran kita yaitu tukang ojek dan masyarakat lainnya yang membutuhkan karena untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID. Supaya terus mensosialisasikan ada 4 protap itu. Yang pertama hidup sehat, yang kedua jaga jarak, yang ketiga cuci tangan, yang keempat pakai masker, dan yang kelima itu diam di rumah. Nah, untuk itu kita pakai masker. Sengaja hari ini saya libatkan semuanya untuk ini mengkampanyekan bahwa wajib pentingnya pakai masker itu. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Guna memutus rantai penyebaran corona, mahasiswa S2 jurusan Hukum Bisnis Universitas Internasional Batam dan Polda Kepulauan Riau membagikan masker dan hand sanitizer kepada pengendara. Mahasiswa S2 jurusan Hukum Bisnis Universitas Internasional Batam dan Polda Kepulauan Riau menjalani briefing sebelum membagikan masker. Pembagian masker hanya difokuskan kepada pengendara yang tidak memiliki masker. Pembagian tersebut dilakukan di 2 titik lampu merah, Simpang Galel dan lampu merah Kepri Mall. Masker gratis dan hand sanitizer gratis ini disambut baik oleh pengendara karena kedua barang tersebut merupakan barang langka. Pengendara yang tidak menggunakan masker akhirnya memiliki masker. Hingga saat ini jumlah kasus penderita COVID-19 terus meningkat.
pemerintah sudah masif menghimbau dan mensosialisasikan bahwa salah satu solusi untuk mencegah penyebaran virus corona adalah dengan menjaga jarak atau social distancing, selalu membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan sebaiknya tetap di rumah, menghindari kerumunan dan selalu menggunakan masker. Dari pembagian 10.000 masker dan hand sanitizer ini semoga dapat menggugah dan menciptakan rasa kepedulian masyarakat tentang betapa pentingnya kita saling bekerja sama untuk memutuskan virus COVID-19 ini, sehingga akhirnya cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Kota Batam yang madani dan terbebas dari segala wabah akan segera kita gapai. Dari Batam, Kepulauan Riau, Al-Boin TV One mengabarkan. Bupati Batanghari Syahirsah menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka menyampaikan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019. Tidak seperti tahun sebelumnya, rapat paripurna yang biasanya dilaksanakan di gedung DPRD, kali ini rapat paripurna dilakukan di ruang Kaco Pendopo, Rumah Dinas Bupati Batanghari melalui video conference. Hal tersebut dilakukan berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Meski demikian, rapat paripurna dengan agenda menyampaikan LKPJ dan LKPD Bupati Batanghari berlangsung sukses. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD dan anggota Dewan serta sejumlah kepala OPD yang terlihat di layar kaca video conference. Berkenan menyelenggarakan acara ini dengan metode video conference, menjalankan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kita melaksanakan salah satu kegiatannya, yaitu penyampaian LKPD dan LKPD yang sebentar lagi kami sampaikan. Bidang pendidikan, angka partisipasi kasar SMP sederajat yang menambahkan rasio daya serap sekolah, di mana pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 105,02%, alhamdulillah bisa mencapai 116,55%. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI Sumatera Utara membagikan 2 ton sembako dan ribuan masker secara bertahap kepada warga yang kurang mampu dan berdampak perekonomiannya akibat COVID-19. Dengan melakukan kunjungan dari pintu ke pintu, pengurus Batko HMI Sumatera Utara membagikan sembako dan masker kepada warga yang berada di Jalan Sidorukun Bilal, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa Islam tertua ini membagikan sebanyak 2 ton sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, dan ribuan masker kepada warga yang kurang mampu saat pandemi virus COVID-19. Selain itu, Batko HMI juga memberikan bantuan kepada warga yang sudah didata melalui kupon. Nantinya para warga dapat mengambil bantuan tersebut di kantor sekretariat HMI. HMI berbagi kepada seluruh masyarakat kurang mampu di Kota Medan. Kita berbagi 1,5 ton beras, ribuan masker, dan ratusan kilo minyak dalam kemasan. Ini adalah program tahap pertama Batko HMI Sumatera Utara berbagi. Selanjutnya nanti akan ada program tahap kedua, ketiga, dan seterusnya sampai benar-benar COVID-19 ini hilang dari Sumatera Utara dan Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauzar, TV One mengabarkan.